pembelahan pada tumbuh, yaitu meiosis dan mitosis. Nah, pemirsa, yang akan kita bahas pertama kali yaitu proses pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis merupakan proses di mana sebuah sel membelah untuk menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk secara genetik. Proses ini terjadi pada sel somatik, sel tubuh dan berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan regenerasi jaringan. Mitosis terdiri dari beberapa tahap yaitu pada tahap profase, kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Lalu masuk pada tahap metafase, yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Setelah metafase, masuk ke dalam tahap anafase di mana kromosom menuju kutub yang berlawanan. Akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama. Tahap terakhir yaitu telofase. Membran inti mulai kembali bergabung dan terdapat dua sel anakan yang bersifat diploid. Jadi secara meiosis berbeda dengan pembelahan mitosis. Pembelahan secara meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Proses ini terjadi dalam dua tahap utama, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut adalah penjelasan tiap-tiap tahap. Nah, pada tahap ini yang terjadi adalah kromosom mulai memadat atau yang dinamakan kondensasi, dan setiap kromosom menggandakan diri menjadi dua kromatid yang terhubung sentromer. Pada tahap metafase 1, pasangan kromosom homolog berbaris di sepanjang bidang ekuator sel, dan serat gelondong menghubungkan sentromer di tiap kromosom dengan kutub sel. Nah, dalam tahap anafase 1, kromosom homolog ditarik ke arah kutub yang berlawanan oleh serat gelondong. Berbeda dari mitosis, kromatid saudara tetap bersama selama tahap ini. Pada telofase, kromosom tiba di kutub sel dan membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar setiap kumpulan kromosom. Sitoplasma membelah menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari yang terjadi pada meiosis 2. Seakan tahap-tahap tadi terulang ya, tapi tahap ini sangat mirip dengan meiosis. Nah, yang membedakannya yaitu terjadi pada dua sel yang terbentuk dari meiosis 1. Kesimpulannya yaitu pada tahap meiosis ini dari satu sel induk diploid, proses meiosis menghasilkan 4 sel anak haploid masing-masing dengan setengah jumlah kromosom yang penting dalam reproduksi seksual. Kedua proses ini sangat berbeda. Meskipun berbeda, sangat penting untuk kita menjaga keseimbangan hidup. Mitosis membuat kita bisa tumbuh dan sehat, sementara meiosis memastikan bahwa generasi selanjutnya bisa terus berkembang dengan variasi. Nah, demikianlah berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Berita kali ini menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Andi Rahmawati, pamit undur.